Ini ada semacam baja bekasnya rel ya, rel pabrik tenun teman-teman. Nah ini menyeramkan juga ini. Loh, tinggi loh ini. Tinggi. Ada mungkin 20 ya Kang ya. Ada ya Kang. 10 ya. 10 15 ya mungkin ya. Ini teman-teman. Wih. Serem. Ini tuh, ada gua kan? Gua tak gorong-gorong ya. Gua ada. Itu gua mbak, itu gua atau gorong-gorong mbak? Oh, mes. Cuma karyawan yang beli sini. Nggih, sing pabrik kesono nggih. Niku anu capete mese karyawan nggih, Mbak nggih. Ini aksesnya teman-teman. Kalau kita agak mundur lagi gitu ya. Jadi ini merupakan akses utama menuju ke dusun Mojokoncot di Gedung Gede Delanggu Mojokerto ini. Nah ini teman-teman, hanya jembatan yang terbuat dari bambu, yang meskipun di bagian bawahnya itu besi ya, tapi ini kata mbahnya sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun tidak pernah mengalami katakan hal yang tidak kita inginkan. Tapi ketika ada bambu-bambu yang di bawah ini lapuk, begitu disulam saja begitu teman-teman. Kita akan menuju ke salah satu dusunnya, namanya Dusun Mojokoncot. Nah, Dusun Mojokoncot ini sebetulnya kalau di administrasi desa itu tidak ada nama Dusun Mojokoncot. Jadi Mojokoncot tersebut merupakan penamaan dari zaman dulu begitu ya. Oke, dulu katanya itu pesat dari pemukiman, namun sekitar tahun 2000 itu sudah ditinggalkan sama warga, dan sekarang masih ada beberapa rumah saja ya. Dusun paling belakang, dusun terpencil begitu ya teman-teman. Oke, untuk seperti apa kondisinya ikuti terus di perjalanan kami Pungutan Pring. Baik teman-teman, setelah melewati jembatan ini yang merupakan akses utama menuju kampung yang paling belakang sendiri di desa Gedung Gede Mojokerto ini. Nah, dari sini kita menuju ke kampungnya ya. Sempat mengalami apa istilahnya itu, insiden perampokan katanya mbahnya di kisaran tahun 2000-an. Oke, kita coba masuk. Sepertinya saya mendengar ada yang memanggil gitu di dalam situ. Nah, ini adalah kampungnya teman-teman. Ya, dikatakan kampung karena memang hanya ada beberapa rumah ya. Kalau yang saya lihat di sini ada hanya 3 rumah saja. 4. Kita coba lihat ya. Ini yang paling selatan. Sepertinya yang di sini sudah tidak ditempatin. Ini sepertinya sudah tidak ditempatin teman. Sudah dikunci dan kusennya sudah banyak sekali semacam sarang lebah begitu, kotor banget. Dindingnya dari sirap, saudaraku. Sewu mas, kepanggih malih.
Nah, niki. Ini adalah niki mboten wonten sing anu napa, Mas? Mboten. Sampun pindah napa piye? Nggih, mantuk teng griyane teng Klagen. Klagen niku Jawa Tengah. Mboten Klagen iki lho, Gondang. Oh, Sragen sih. Nggih. Ngapunten lho Mas nggih. Dados pun dangu. Nggih, niki kan kandang sapi, Mas. Awale kandang sapi. Tapi kayak rumah Mas yo. Nggih. Oh, nggih. Jenengan sehat. Alhamdulillah. Tasih eling kali kula. Sing pados juwet riyin. Oh, nggih. Nggih. Pados juwet niki kali Pak Sinten niku sing rambut Nggih. rambut gondrong niku lho. Nggih, ngapunten. Nggih. Nggih. Lu sarapan pagi, Bro. Rep songo yang ini wis sarapan rek. Monggo. Nggih, ngapunten. Sampun. Mas, sampun sudah berapa lama Mas jenengan teng mriki Mas? Mbak ngapunten, Mbak nggih, gak apa-apa nggih. Kat mulai bapak teng mriki. Mari wonten kula penerus. Nggih. Kat mulai mbah. Nilai Mbah nggih. Nggih. Mbah tasih gesang napa piye? Pun sedo sedanten. Kian sepah tasih. Tasik niki griyane. Oh, ini rumah dari ini. Nggih. Paring asma sinten Mas? Kula Mas Narto. Mas Narto. Nggih. Narto, nggih. Nggih. Jadi dari Mbah Buyut sudah Nggih. di sini Nggih. nerusaken ngoten nggih. Nggih. Kalau siang gini ya Ngeten masih niki ini kegiatan niki. tapi tetap sepi. Nggih. Apalagi kalau malam Mas. Nggih. Kalau malam sunyi, Mas. Enggak ada orang. Gak ada orang. Nggih. Anak berapa Mas? Anak 3. Alhamdulillah. Itu tadi ini sama ini. Ini Nggih, jemput sehat adik. selalu Nggih. Adik. Mas, ini kan namanya Mojo Kencot itu panggilan dari suatu dusun kah atau ikut dalam suatu nama administrasi di desa gitu? Itu julukan, Mas. Julukan. Julukan dari kampung sebelah itu. Jadi nama dusun yang dijuluki Mojo Kencot. Ya, sebetulnya ya itu ikut sawan. Sawan Kedung Gede. Desanya Kedung Gede, dusunnya sawahan, tapi tetap yang apa istilahnya yo, yang katakan itu julukannya tetap Mojo Kencot. Ada arti tertentu enggak Mas? Aduh, kalau itu enggak paham. Enggak paham ya. Iya, enggak paham. Mas, aku sempat dapat kabar barusan. Enggak apa-apa Dek, sini aja. Aku sempat dapat kabar barusan dari mbahnya itu tahun berapa itu ada seseorang yang mengalami perampokan itu benar? Oh iya, itu yang sebelah sana rumahnya. Itu pindah ke sana. Adiknya dari kakaknya dari mbah saya. Rumahnya di paling Utara sana. Paling utara. Iya. Oh, tapi sekarang udah gak ada rumahnya. Nggak ada. Masih ada rumahnya, cuman sudah nggak ditempati lagi. Oh, gitu. Iya. Ngalamin perampokan sekitar tahun berapa itu, Mas? Waduh, saya enggak paham, Mas. Saya dengar ceritanya saja. Cuman dengar itu zaman perampok Pawi. Mungkin menangi, Mas, kalau bapak menangi. Oh, berarti bukan tahun 2000 berarti. Oh, di bawahnya tahun 90, Mas. Iya. Bisa jadi di bawahnya tahun 70 juga. Itu kalau enggak salah bapak masih bujang itu. Berarti jenengan mboten menangi nggih. Iya, betul menangi. Mengalami perampokan. Mas Narto. Nggih. Gimana? Hah? Enggak, aku tadi sempet tanya itu loh, yang apa ada salah satu warga yang sempat mengalami perampokan itu loh. Dari situ terus pindah gitu ya Mas? Iya, pindah di kampung ini sebelah. Dari kejadian tersebut sudah gak pernah ada lagi kejadian yang lain? Pernah ada lagi kan, soalnya habis di sini terus perampoknya itu ketangkap lah istilahnya. Oh gitu, inti. Ada berapa kakak Mas di sini? Tiga kakak, empat kakak Mas. Saya, adik saya, bapak sama Lek. Adik saya yang satu kakak itu ikut bapak rumahnya Mas ya, belum rumah sendiri. Jadi hanya 3 rumah ya Mas? Iya, 3 rumah. Itu kandang sapi yang ditempatin rumah ini sama itu sama sebelah utara itu. Tapi untuk aktivitas sehari-hari ya normal-normal saja Mas ya? Ya, itu kerjanya ya ke sawah. Oh, Itu di sawah. pekerjaan sehari-hari. Nggih. Oh, Petani. masih punya lahan di sini Mas? Enggak, kalau lahan enggak punya ya ikut buruh tani orang, gitu ya. buruh tani. Tapi selama Mas Narto nih, Iya. katakan bertempat tinggal di suatu dusun yang paling belakang sendiri Iya. begitu ya, paling tersepi Iya. juga.
sempat ngalami hal-hal yang katakan Ya mulai dari awal tinggal di sini ya alhamdulillah ndak ada hal yang mistis atau hal yang kejadian aneh-aneh ndak pernah. dan Ya, jangan sampai. ya dan jangan sampai. Ya alhamdulillah lah bisa buat untuk berteduh sama anak-anak. Termasuk anak-anak atau istri Iya. gak pernah ngalamin hal-hal yang Enggak pernah. jangan sampai Mas ya. Iya jangan sampai. Oke. Anaknya berapa Mas? Anaknya 3. Oh 3. Usum apa Mas saat ini Mas? Saat niki masih sepi Mas. Belum ada pekerjaan yaitu padi masih panen, belum ya. itu yo, masih Kalau padi baru. panen ya itu pekerjaannya mulai ada pekerjaan. Kalau kayak musim gini ya cari proyek. Berarti dari 4 kakak ya? Iya, 4 kakak berarti 4 rumah juga. 3 rumah. 4 kakak 3 rumah. Iya, yang satu rumah sama bapak. Itu 4 kakak 3 rumah itu semua dari katakan generasi Iya, jenengan. generasi bapak semua. Generasi dari Mbah Buyut. Bukan ada orang lain yang Nggak, katakan nggak beda ada. keluarga Nggak ada. ataupun orang lain gitu. Nggak ada. Oh gitu ya. Mas ini tanahnya ini milik pribadi. Kalau ini milik pribadi, kalau sebelah sini nggak ikut punya. Itu punyanya apa ya? Pak Wo. Oh. Masih Mbah. Masih keluarga Iya, juga. Maksudnya keluarga juga. lahan ini milik pribadi. Iya, milik pribadi. Bukan milik Pengairan, Pengairan atau bertani, milik bukan. bertani Milik bukan pribadi. ya, hak milik begitu ya. Hak milik. Untuk kedepannya nih Mas, harapan nih jenengan. Ya, harapannya ya itu Mas, cuman satu jembatan itu saja loh. Oh gitu ya. Cuman kan banyak anak kecil takutnya pas lari-lari sendiri atau pas nggak tahu pas ada kegiatan apa kan anak kecil kan nggak tahu Mas kegiatannya anak kecil. Memang jembatan itu hanya satu-satunya akses jalan, Mas? Hanya satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Nggak ada. Nggak ada. Kalau jalan kaki mah bisa Mas lewat sawah. Memutar Bisa tapi ya, memutar lebih jauh. Karena harus tetap menyeberang Iya, sungai. nyebrang sungai. Tapi itu harapannya ya, jembatannya segera Perbaiki. diperbaiki atau lebih layak lagi gitu Iya. mungkin ya. Mungkin lebih dicor ataupun seperti enggak. halnya jembatan yang lain atau Sebetulnya gimana. enggak usah dicor kalau ada bantuan jembatan seperti jembatan di Gondang itu, jembatan Selawi itu. Itu saja enggak. Itu siapa Mas? Itu ibu Ibu saya. nyenengan. Iya. Masya Allah. Nggih, nggih. Jadi di sini tuh katakan itu satu keluarga gitu Iya, ya. satu keluarga. Dari Mbak Buyut ya dari satu keluarga nggih nggih. Nggih. Mungkin apa namanya, semoga saja apa namanya apa yang diharapkan oleh Mas Narto Iya. didengar begitu loh. Karena di zaman sekarang APBD besar Iya, Mas. betul itu, Pak. APBD besar. Iya. Dana desa juga besar. Iya. Oke. Tapi begini, untuk katakan bantuan seperti bantuan-bantuan yang lain, Iya. ya sembako atau apalah, tetap Alhamdulillah pernah dapat Mas Ibu. Sekarang ini sudah berapa 1 tahun ini enggak dapat. Enggak tahu lah. iya. Entah itu memang belum ada apa enggak dapat dari desa atau gimana enggak tahu. Kan kenyataannya awalnya dapat, ini dalam 1 tahun ini kok enggak pernah keluar. Tapi tetap Ya. meskipun tidak dapat Iya. bersyukur Masih- karena ya berarti Bisa, kita ya. masih Masih mampu mampu, gitu iya, ya. betul. Oke oke. Dari Mas Narto semoga sehat selalu Amin. dan apa yang menjadi harapannya bisa direalisasi begitu. Nggih, kita nyoba muter-muter nyun Iya, ijing Mas nggih. iya. Menika ngriyanipun ibu nyenengan. Nggih, niku ibu, niku lek. Oh, Niku nggih. beliau tinggalan saking mbah niku sing sebelah utara. Itu berarti yang paling Iya. itu yang paling lama gitu Iya, ya. yang paling lama itu dari mbah. Oke oke oke. Kalau mau cari yang pundan itu ini sebelah sini. Mana Mas? Itu ada pundan dari Buyut. Wis diantarai Mas, ayo Mas. Antar Mas, minta tolong Mas waktunya Mas. Ada pundennya juga. Mbak, Masnya tak ajak itu Mbak ya. Sibuk ya. Berarti punden Mbak Buyut ini kan. Nggih. Niki pundan ini. Oh, gitu. Pak, muter-muter.
Bolong ya kan? Nggih. Oh berarti ya ono hubungannya ambek kerajaan lho rek. Nggih. Nah ini kan batu lesung yo. Batu apa iki? Lumpang ta apa yo? Kok ono metone. Kok bolong ngono yo. Dan itu kan yo batu gelang. Iya. Gelang batu umpak. Kalau dari Mas Narto sendiri ini namanya apa? Maksudnya Punden Mbah Boyo gitu atau gimana? Siapa Pak jenenge Pak? Mbah siapa? Nyai Suprono. Nyai Suprono. Oleh Joko Glending. Joko Glinding. Kok glinding. Nggih. Berarti ini yang mengawali gitu katakan ya, yang mengawali dari dusun ini. Mboten. Jeruknya gembel rek. Nggih monggo. Pak, jemput jeruknya Pak. Monggo Pak niku. Kerso. Tapi nggih bagian nggih kecut Mas. Lu, gembel ngene subur lu tanah di sini ya. Nggih. Kang situ kan. Monggo jenengan Gak nyoba sampai mesti nggo kresek. Kok lah. Wah, monggo. Mboten napa-napa. Jadi subur teman-teman. cerapan ya awak dhewe. Engko ae Mas, gak apa-apa Mas. Napa-napa. Jadi jeruk gak wombel. Gombel lho jeruknya. Oh, daripada jatuh gini Mas ya. Iya. Ini sudah kak ini jatuh dengan sendirinya ini. Iya. Wis males ngono paling sampean Mas ya, mang jeruk Mas. Ya napa Mas? Wis kak. Oh, rada kejut. Bagian kan kecut Mas. Nggih. Iya, iya. Nah, ini daripada dibiarkan jatuh ini loh ya, Romo. Ya, jadi ini merupakan rumah dari Bapak Pak Narto, Mas Narto ya. Bapak Kolik, Bapak Buadi yang sebelah utara. Sing bapak jenengan niku? Sing niki wau. Oh niku wau Pak Kolik niku wau. Nggih. Oke. Jadi ini teman-teman. Ini ada 3 rumah 4 kakak ya. Yang paling utara ini Pak Buadi ya Mas ya. Termasuk Paman. berarti kakak dari bapak jenengan. Adik. Adik. Oh nggih. Ini rumahnya Pak Buadi, adik dari Bapak Mas Narto. Ya. Rumah yang paling lama ini. Katanya rumahnya mbahnya dulu. Gitu. Terus yang ini rumah Bapak dari Mas Narto. Nah, ini teman-teman. Sedangkan yang paling sana itu rumah dari Mas Narto. Dan rumah sinten Mas sing ngalami perampokan itu? Pak Husen nggih. Ini ku ngriyane. Oh, itu loh. Itu nama Mas saya ini itu rumahnya Pak Husen yang mengalami perampokan di tahun berapa ya? 90-an mungkin ya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu rumah Pak Husen. Dulu gitu loh. Beliau itu tinggal di sini, itu rumahnya, terus pindah karena dari insiden tersebut sudah pindah ke ini dusun sebelah. Nah, wih, masya Allah, kayak gini loh. Saya gak sadar kalau saya ini ngelewatin suatu tempat ataupun lokasi yang sangat indah loh. Itu rumahnya, bentar yuk. Kita lihat rumahnya dulu. Insya Allah. Tuh teman-teman. Bentar ya, licin. Nah, saya kok kurang begitu ini. Pengen yang lebih dekat lagi deh. Tapi ini licin. Bentar ya. Sendirian rumahnya Bapak Husen itu. Ini bekas rumahnya tidak dibongkar ya. Sengaja tidak dibongkar. Dibiarin begitu saja, terbengkalai begitu saja. Kita lihat rumahnya ya. Wih, ngelewatin sawah. Asik. Oh ini teman-teman. Jadi ini rumah dari Pak Husen ya. Sendirian begitu di tengah sawah,
di paling belakang dari desa ini begitu. Nah, kita coba mendekat ya. Sudah kayak gini. Atapnya sudah pada ambruk. Kacanya sudah ada beberapa yang sudah pecah, dan digembok begitu. Ini di bagian depan ini sudah becek ya, berair gitu. Ada beberapa kayu yang masih dikumpulkan mungkin untuk membangun tempat tinggal dari Pak Hussein di desa yang sudah ditempatin sekarang gitu, saudaraku. Bentar ya, aku cari yang lebih bagus. Ini teman-teman.